Di antara cara untuk mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat malam. Salat malam ya. Makanya Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dakwah pertama kali yang saya dengar Rasulullah serukan ketika Nabi pertama kali masuk kota Madinah, saya dengar pertama kali. Rasulullah berkata, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wa nasun niyam tadkhul jannata bisalam." Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Akhlak. Wa at'imut ta'am, berilah makanan, bagi-bagi makanan. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Kemudian di akhir kata Nabi, wasallu bil lail wan nasu niyamin. Salatlah di malam hari sementara orang-orang sedang tidur pulas. Cari muka. Sudah tidak ada kesempatan untuk cari muka kepada manusia karena yang mau dicari mukai sedang tidur. Saatnya cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saatnya cari muka kepada Allah. Orang-orang sedang tidur, kata Nabi, sallu bil lail, salat di malam hari, wan nasu niyam, sementara orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini salah satu cara cari muka. Kata Allah, tatajafa junubuhum anil madhaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, sedang beribadah, sedang berdoa, sedang salat. Tapi jangan bangun terus bikin status, alhamdulillah lagi salat malam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana cara mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan di antara cara pertama adalah dengan salat malam, karena ketika itu orang-orang sedang pada tidur. Kemudian kita cari muka, kita bangun untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menceritakan tentang orang kafir, Allah bandingkan dengan orang beriman, yang Allah contohkan orang yang salat malam. Dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Setelah Allah sebut tentang orang kafir sebelumnya, Allah katakan, apakah sama dengan orang mukmin yang bangun malam, berdiri, sujud, yang takut dengan akhirat dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup lagi, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Yang Allah contohkan untuk dijadikan komparasi antara orang kafir, orang beriman, orang mukmin, yang Allah contohkan orang yang salat malam, yang sedang cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akhirkan di akhir bagian ayat tersebut, Allah komparasi lagi antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Maka di antara cara termudah untuk mencari perhatian Allah adalah bangun malam ketika orang sedang tidur. Terlebih lagi jika setelah salat malam kemudian diakhiri dengan istighfar. Allah berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wal mustaghfirina bil ashar." Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ahli tafsir mengatakan, yaitu setelah mereka salat malam, mereka beristighfar. Mereka beristighfar, ya, mereka sadar bahwasanya usaha mereka ini tidak ada bandingannya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka minta ampun padahal mereka telah salat malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sepertiga malam yang terakhir di mana Allah memotivasi hambanya untuk cari muka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail." Sungguhnya Rabb kita turun ke langit dunia ketika tinggal tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, lantas Allah berkata, "Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah." Adakah yang minta ampun, beristighfar, maka akan aku ampuni dia. "Hal min sa'ilin fa'utiyasulah." Adakah yang mohon, akan aku kabulkan permintaannya. "Hal min da'in fa'astajiba lahu." Adakah yang berdoa, akan aku kabulkan doanya. Bayangkan di sepertiga malam terakhir Allah mendekat, turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya. Terus antum bangun, cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah beri taufik kepadanya untuk bisa bangun malam bermunajat kepada Allah sementara orang-orang di sekitarnya sedang tidur pulas. Taib yang berikutnya
Di antara cara untuk mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak ingat Allah. Karena Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Jadi kalau kita ingin diingat-ingat, disebut-sebut Allah secara spesifik, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari muka kepada Allah agar kita disebut-sebut Allah dengan banyak berzikir kepada Allah. Fadhkuruni. Zikirlah kepadaku, adzkurkum, aku akan menyebutmu. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ma'ahu, kata Allah dalam hadis qudsi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku senantiasa bersamanya jika dia berzikir kepadaku, jika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam jiwanya, aku akan mengingatnya pada jiwaku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir kepadaku di hadapan sekelompok orang, dzakartu fi mala'in khairin, maka aku akan menyebutnya di depan golongan yang lebih baik, itu golongan para malaikat. Ini di antara cara agar kita diperhatikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir kepada Allah. Ini ibadah yang sangat mudah, cuma kita malas melakukannya. Apa susahnya kita berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Apa susahnya kita berkata la haula wala quwata illa billah? Apa susahnya kita berkata astaghfirullah 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 astaghfirullah? Apa susahnya kita berkata ya subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi subhanallah azim? Apa susahnya? Apa susahnya kita subhanallah subhanallah subhanallah? Cuma kita tidak melakukannya. Oleh karenanya ketika seorang minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Maka saya nasihat diri saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat agar tidak buang-buang waktu kalau kita lagi sendirian, lagi naik motor, lagi naik kendaraan. Jangan lupa kita berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa enggak sambil masak sambil istighfar? Bisa. Astagfirullah, astagfirullah, bisa. Bisa enggak nyetir sambil istighfar? Bisa. Astagfirullah, astagfirullah. Apalagi pas lihat astagfirullah. Astagfirullah. Jangan alhamdulillah. Bisa. 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 Artinya kita bisa nyambi sambil beraktivitas zikir kepada Allah. Ibadah yang sangat pahalanya banyak. Setiap kita ingat Allah, yakin Allah ingat kita. Secara spesifik. Ini di antara cara cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tadabbur, baca Al-Qur'an tapi dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Kita sekarang mulai progres dalam membaca Al-Qur'an. Mungkin kita sering baca Quran tanpa tadabbur, sekarang kita berusaha baca Al-Qur'an dengan apa? Tadabbur. Berusaha kita mencari tahu apa sih maunya Allah kirim surat kepada kita melalui nabinya. Ayat ini maksudnya apa? Apa di balik ini ada rahasia apa? Surat ini kandungannya apa? Kita mulai baca. Mulai kita menggelitik jiwa kita untuk mencari tahu. Untuk mencari tahu. Dan Allah berkata, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan jika dibacakan terhadap orang-orang yang beriman ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambah iman mereka. Dan Allah mengatakan, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Telah datang pada kalian Al-Qur'an yang merupakan mau'izah, wejangan dari Rabb kalian. Allah kasih wejangan. Nah, kita ngerti enggak wejangan tersebut? Ini mau tidak mau kita baca dengan tadabbur, pelan-pelan memahami maknanya. Itu di antara ya cara mudah kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya Allah mengatakan, siapa yang ingin seakan-akan diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Karena semua Al-Quran isinya firman Allah. Seakan-akan kita sedang diajak bicara oleh Allah. Dan siapa yang ingin berbicara dengan Allah, salat. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka salat. Islam mudah, mau connecting dengan Allah mudah. Connecting langsung salat. Mau seperti seakan-akan kita sedang diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Semua isinya adalah firman Allah. Kita berusaha, maksud Allah ini, surat ini bicara dengan
kita menyampaikan, karena semua Al-Quran ditujukan kepada hamba-hambanya. Ini maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Ya. Maka baca Al-Quran dengan tadabbur, maka wasilah paling utama untuk mengetahui apa sih yang Allah inginkan dari kita. Sampai menurunkan surat-surat tersebut. Maka sisihkan waktu baca Al-Quran dengan tadabbur, sisihkan waktu dengar tafsir, kajian-kajian tafsir, baca tafsir. Selain kita baca, kita juga berusaha mentadabburi. Tapi di antara cara mencari muka kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia mukul dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kaki yang dia melangkahkan berjalan kakinya tersebut dalam sebagian riwayat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisan yang dia berkata dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Maksudnya kata para ulama, yaitu Allah beri taufik kepada dia hamba ini karena Allah beri perhatian khusus sehingga Allah jaga matanya, dia tidak sembarang melihat. Kalau melihat yang buruk dia langsung istighfar. Allah menjaga telinganya, dia tidak betah mendengar hal-hal yang tidak baik. Allah menjaga kakinya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga hatinya sehingga dia tidak berfikir yang tidak baik. Berusaha berfikir yang bermanfaat. Allah menjaga lisannya sehingga dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat atau kata-kata yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kapan Allah jaga itu? Allah jaga dia, Allah bimbing dia ketika dia dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang, berarti Allah perhatian sama dia, berarti ada perhatian khusus. Kapan dia dicintai oleh Allah? Ketika dia banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Nah, kita belajar, kita menamakan diri kita ahlu sunnah, yaitu orang yang suka melakukan sunnah Nabi SAW. Maka jangan sepelekan sunnah-sunnah keseharian. Berusaha kita hidup di atas sunnah. Ya. Mau tidur jalankan sunnah, mau toilet jalankan sunnah, keluar rumah baca doa, keluar selalu menjalankan sunnah. Sunnah di rumah seperti apa, keseharian seperti apa, berusaha menjalankan sunnah. Terkait dengan puasa sunnah, terkait dengan sholat sunnah, terkait dengan sedekah sunnah, berusaha. Semakin banyak perkara sunnah yang kita lakukan, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ini butuh belajar, dan ketika kita niatkan jalankan sunnah agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang salaf, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ini stata'ta alla tahuka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepala kecuali ada sunnahnya. Kalau seandainya ada sunnahnya, Nabi kalau garuk kepala caranya begini, ikuti kalau memang ada. Sehingga setiap kita melakukan sesuatu, kita ingat Nabi SAW yang menyuruh kita untuk menjalankan sunnahnya, dan Allah yang menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Timbul pertanyaan, kenapa kalau mengikuti sunnah Nabi dicintai oleh Allah? Jawabannya mudah, karena yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah Nabi SAW. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi, berarti kita melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Kalau kita melakukan apa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai kita. Maka tidak usah sepelekan sunnah. Dalam segala hal, sunnah kita perhatikan dalam akhlak, dalam berpakaian, dalam adab. Kita tidak melalaikan atau meremehkan sunnah apapun. Semakin banyak sunnah kita kerjakan, semakin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan kita semakin baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara cara mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga banyak berdoa. Orang yang paling banyak berdoa adalah Nabi Muhammad SAW. Coba cari buku tentang kumpulan doa. Banyak atau tidak? Banyak. Nabi setiap kegiatannya berdoa.
Dan Allah telah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa kepada aku. Yaitu Allah sangat dekat dengan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah, sering berdoa. Sering mengantungkan hati kita, connecting. Bukankah kalau kita berdoa, kita connecting dengan Allah? Iya, kita connecting. Maka berusaha belajar doa-doa keseharian. Praktekan. Doa keluar rumah, doa masuk rumah. Mau makan, bilang bismillah. Setelah makan, bilang apa? Masuk WC, keluar WC. Mau berhubungan dengan istri, apa doanya? Mau tidur, apa doanya? Naik kendaraan, apa doanya? Ketika masuk suatu negeri, apa doanya? Doa. Mau safar, apa doanya? Pulang dari safar, apa doanya? Menyungguh orang sakit, apa doanya? Ketika mengantar jenazah sampai di kuburan, apa doanya? Apa yang berusaha selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bilang kalau kita lupa, minimal kita bilang apa? Bismillah. Kalau lupa, bilang bismillah. Sering berdoa. Makanya Nabi SAW ketika Haji Wada, Rasulullah SAW berdoa dari duhur sampai maghrib. Beliau wukuf di atas ontanya di bawah terik matahari. Kemudian beliau angkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, bermunajat. Ketika ontanya bergerak, saat tangan kirinya memegang kekang onta agar bisa tenang, tangan kanannya tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat panjang. Kita enggak kuat doa panjang-panjang. Berdoa 5 menit sudah habis. Ya Allah, utangi lunasan hutangku. Ya Allah, cepatkan jodohku. Ya Allah, selesai habis itu apalagi bingung. Padahal kebutuhan kita sangat-sangat banyak. Maka orang yang dekat dengan Allah yaitu orang yang senantiasa bersandar kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, faslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Wahai Zat yang Maha Hidup, yang Maha Qayyum, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan kepadamu. Perbaiki segala urusanku, jangan biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun sekejap mata. Jangan. Senantiasa kita connecting dengan Allah, berarti kita dekat. Senantiasa berdoa. Bismillah. Berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara cara mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah al-khafi, yaitu khafa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi." Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang al-ghani, al-khafi. Al-ghani yaitu maksudnya dia merasa cukup, al-khafi maksudnya dia tidak suka tampil. Agar fokus mencari muka kepada Allah, sebisa mungkin jangan suka tampil, kecuali dalam tampilanmu itu ada faedahnya. Karena sebagian orang memang harus tampil untuk beramar ma'ruf, bernahi mungkar, untuk berdakwah dia tampil. Tapi kalau sebisa mungkin tidak tampil, ada maslahat apalagi terkait dengan ibadah, jangan tampil. Karena tampil jadi pusat perhatian itu tidak mudah. Seorang tidak mudah mengatur hatinya. Ketika dia terbiasa berhadapan dengan jumhur, dengan publik, bisa jadi yang menjadi pusat perhatian dia bagaimana komentar publik. Sehingga dia lupa dengan komentar Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin jadi seorang yang khafi, yang tidak suka tampil. Yang tidak suka tampil. Tidak suka tampil bukan berarti main HP mulu, enggak. Maksudnya karena dia tidak tampil tersebut, dia terbiasa sendiri berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia baca kitab, bayangkan sungguh indah seorang di pojok rumah baca kitab tafsir sambil minum kopi Pontianak. Indah. Enggak ada urusan dengan orang. WA dia matikan, dia baca sambil minum kopi. Di antara saya baca biografinya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, penulis kitab tafsir Sa'di, beliau kalau salat malam bawa qahwah. Jadi beliau salat malam sambil minum qahwah untuk menghilangkan rasa kantuk. Tidak ada masalah. Berusaha untuk tidak mendengar komentar orang gimana caranya sehingga kita terbiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran di pojokan, baca Quran sendiri, mana enggak ada yang tahu. Enggak usah bikin status lagi baca Quran, enggak usah.
Enggak usah. Alhamdulillah sudah 1 juz, enggak usah juga. Enggak usah. Usaha kita enggak dengar komentar orang. Khafi. Sibuk ngurusin keluarga, ngurusin ibu, ngurusin bapak yang sedang sakit, ngambung silaturahmi, enggak ada yang tahu, kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering cerita, kita semakin menunggu komentar orang sehingga kita tidak cari muka sama Allah tapi cari muka kepada manusia. Itu masalahnya kalau sering tampil. Sering publish. Allah suka dengan hamba yang tidak tampil. Lebih mudah ikhlas untuknya. Lebih mudah dia untuk mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampil itu enggak mudah. Antum mau tampil aja harus keren, ini harus keren. Sudah cari muka, kalau salah begini topinya miring, komentar orang. Jadi kalau di sendiri, yang penting penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kalau sudah terbiasa, seperti ketika Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya yang terakhir Nabi berkata, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang tatkala bersendirian, tidak tampil di hadapan manusia, dia berzikir kemudian dia menangis. Berarti murni dia tidak menunggu komentar manusia, dia sedang connecting dengan Allah, dia ingat Allah, ingat keagungan Allah, ingat dosa-dosanya, dia sedang connecting kemudian dia menangis. Ini orang dimuliakan oleh Allah. Sampai kata Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, seandainya dia pun berzikir di hadapan banyak orang, kemudian dia menangis, namun dia mengkondisikan dirinya karena dia sudah terbiasa seperti itu, dia tidak peduli dengan komentar manusia, maka sama saja. Maksudnya Ibnu Hajar mengatakan jika dia sudah terbiasa seperti itu, di rumah bersendirian nangis, suatu saat dia lagi berzikir di hadapan manusia, tetap sama. Karena dia sudah terbiasa mencari muka kepada siapa? Allah. Tapi kalau di depan orang nangis, di rumah tidak pernah nangis, ini masalah. Ini masalah. Ya. Berarti dia nangis dulu, sebenarnya karena siapa dia nangis? Di luar aja depan orang nangis-nangis, di dalam rumah enggak nangis. Ini dia di rumah dia nangis. Dan suatu saat kalau dia ternyata di depan orang pun dia berzikir sambil nangis, ternyata dia ikhlas, dia bisa memfokuskan antara dia dengan Allah saja, maka sama hukumnya ketika dia sendiri. Kenapa? Dia sudah terbiasa mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala.